Patrick Kluivert akhirnya buka suara soal absennya dua pemain naturalisasi yang cukup dinantikan, yaitu Ragnar Oratmangun dan Elkan Bagot. Dalam konferensi pers terbaru, Kluivert menyebut situasi Ragnar sebagai hal yang cukup sensitif secara pribadi. Pemain yang biasa bermain di sektor sayap itu sejatinya masuk dalam rencana utama sang pelatih, namun kondisi cedera membuatnya harus dicoret. Ragnar diketahui mengalami infeksi di bagian lututnya yang membuatnya belum siap untuk kembali tampil bersama skuad Garuda. Kluivert menyampaikan bahwa keputusan tidak memasukkan Ragnar ke dalam skuad bukanlah hal mudah. Jika dia dalam kondisi normal, dia pasti ada di dalam skuad, ucap Kluivert. Meski begitu, ia telah berdiskusi langsung dengan Ragnar untuk memastikan situasi yang sebenarnya. Sang pelatih menegaskan bahwa kondisi ini adalah kekecewaan bersama, baik untuk dirinya pribadi, tim, maupun Ragnar sendiri yang tentu ingin memberikan kontribusi untuk Indonesia. Sementara itu, absennya Elkan Bagot punya latar belakang berbeda. Bek jangkung yang bermain di Inggris itu meminta untuk tidak dipanggil lebih dulu karena ingin fokus mempertahankan posisinya di klub. Menurut Kluivert, ia sudah berbicara dengan Bagot sejak sebelum laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain. Saat itu, Elkan menyampaikan kekhawatirannya akan kehilangan tempat di tim utama jika harus meninggalkan klub untuk tugas negara. Kluivert menghormati keputusan tersebut dan memilih tidak memaksakan pemanggilan. Dengan absennya dua nama tersebut, Kluivert memberi kesempatan kepada pemain lain yang telah tampil baik di posisi yang sama. Ia menegaskan bahwa saat ini sudah ada pemain yang menunjukkan performa solid dan layak mendapat kepercayaan. Timnas U17 Indonesia resmi tergabung di grup H Piala Dunia U17 2025 bersama tim raksasa Brasil, serta dua debutan Honduras dan Zambia. Drawing grup dilakukan pada Senin dini hari, dan pelatih Nova Arianto hadir langsung menyaksikan momen penting ini. Turnamen bergengsi ini akan berlangsung di Qatar mulai 3 hingga 27 November 2025, dan menjadi ajang besar yang diikuti 48 negara. Nova menyambut hasil undian dengan semangat dan sikap realistis, menyebut bahwa tantangan besar menanti skuad Garuda Muda. Nova menyatakan bahwa Brasil adalah lawan paling berat di grup karena punya tradisi kuat di level usia muda. Dengan 4 gelar juara Piala Dunia U17, Brasil menjadi tim paling ditakuti. Hanya kalah dari Nigeria yang sudah 5 kali menjadi kampiun. Meski begitu, Nova tak ingin para pemainnya gentar. Ia menekankan pentingnya mental kuat untuk bisa bertarung di setiap laga. Di sisi lain, Honduras dan Zambia juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Meskipun ini menjadi penampilan perdana mereka di ajang Piala Dunia U17, kedua negara punya motivasi tinggi untuk menciptakan kejutan. Nova justru menilai inilah tantangan sebenarnya, menghadapi tim yang tidak punya beban besar namun penuh determinasi. Ia mengajak anak-anak asuhnya untuk mempersiapkan diri secara matang, baik secara teknis, taktis, maupun mental. Nova Arianto pun menyampaikan target realistis yang ingin dicapai oleh Timnas U17 Indonesia, yaitu lolos ke babak selanjutnya sebagai peringkat ketiga terbaik grup. Target ini diambil berdasarkan peta kekuatan grup dan format turnamen yang memungkinkan 4 tim peringkat ketiga terbaik dari 6 grup melaju ke babak 16 besar. Bagi Nova, hasil bukanlah satu-satunya ukuran kesuksesan, melainkan juga perkembangan mental dan daya saing pemain muda Indonesia di level dunia. Shane Patinama menunjukkan rasa percaya diri tinggi menjelang 2 laga penting Timnas Indonesia di bulan Juni. Bek kiri andalan skuad Garuda itu optimistis bahwa Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Cina. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno disebutnya akan menjadi dorongan besar bagi para pemain. Shane bahkan menyebut skor 2-0 sebagai target realistis dan penuh makna untuk menunjukkan kekuatan Timnas Indonesia. Bagi Shane, pertandingan kontra Cina menjadi laga yang wajib dimenangkan. Ia menyebut, mengamankan 3 poin dalam laga ini adalah langkah krusial dalam menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Semua pemain dituntut tampil habis-habisan demi misi besar ini. Kemenangan atas Cina tidak hanya soal hasil, tetapi juga menjadi modal mental penting sebelum menghadapi Jepang. Tidak masalah berapapun skornya, jika kita menang ya menang, ujarnya. Tantangan lebih berat menanti saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang. Shane mengakui bahwa Jepang merupakan tim tangguh yang sulit dikalahkan, apalagi mereka sudah memastikan tiket ke Piala Dunia. Namun, ia tidak ingin melihat lawan sebagai momok. Menurutnya, Indonesia punya kesempatan jika bermain disiplin dan percaya pada kemampuan sendiri. Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola, dan Shane yakin timnya bisa memberikan kejutan di laga tersebut. Kunci dari 2 pertandingan ini, menurut Shane, adalah keyakinan dan kerja keras seluruh tim. 6 poin dari 2 laga akan menjadi pencapaian luar biasa dan membuka peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia.
Ia mengajak semua pemain dan fans untuk percaya bahwa momen besar ini bisa diraih. Kita harus menang melawan Cina. Jepang memang berat, tapi kita harus tetap yakin, tegas Shine. Patrick Kluivert menunjukkan kepercayaan diri tinggi jelang dua laga penting timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Skuad Garuda akan terlebih dahulu menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebelum melakoni laga berat melawan Jepang di kandangnya. Menurut Kluivert, dua pertandingan ini merupakan ujian besar, tapi juga peluang emas untuk menunjukkan perkembangan tim. Ia memastikan bahwa persiapan dilakukan secara maksimal agar para pemain bisa tampil optimal dan meraih poin penting. Melawan Cina, Kluivert optimistis anak asuhnya bisa meraih kemenangan. Ia menyatakan rasa hormat terhadap lawan, namun percaya bahwa timnas Indonesia punya kapasitas untuk tampil dominan. Keyakinan ini tak lepas dari performa positif para pemain di klub masing-masing dan semangat tinggi menghadapi pertandingan kandang. Kluivert juga ingin mempersembahkan hasil positif bagi para pendukung yang akan memadati stadion. Namun, Kluivert juga tak menutupi tantangan besar yang menanti saat melawan Jepang. Tim Samurai Biru saat ini memimpin grup C tanpa kekalahan dan sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menyebut pertandingan tersebut sebagai ujian nyata bagi timnya. Meski demikian, pelatih asal Belanda itu memastikan bahwa Indonesia tak akan gentar. Ia ingin pemainnya bermain lepas dan berani menghadapi tekanan besar dari tim sekelas Jepang. Laga kontra Cina dianggap sebagai momen krusial untuk membangun kepercayaan diri sebelum bertemu Jepang. Jika menang di Jakarta, motivasi tim akan meningkat signifikan. Kluivert menyebut peluang menang atas Cina sebagai hal yang realistis, asalkan para pemain tampil disiplin dan fokus. Setelah itu, barulah fokus dialihkan sepenuhnya untuk menghadapi Jepang dengan persiapan yang lebih matang. Kemenangan atas Cina akan menjadi batu loncatan penting menuju laga tandang yang jauh lebih berat di tanah Jepang. Piala AFF resmi berganti nama menjadi ASEAN Hyundai Cup setelah menjalin kemitraan besar dengan perusahaan Hyundai. Pengumuman kerjasama ini dilakukan secara resmi pada 26 Mei 2025 di pabrik Hyundai Manufacturing Indonesia Kabupaten Bekasi. Hyundai kini menjadi mitra utama dalam turnamen ini, menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola regional yang penuh gairah. Ini adalah kolaborasi pertama Hyundai dengan dunia sepak bola ASEAN, dan dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan ini difasilitasi oleh Sport FIFA yang melihat potensi besar dalam menggabungkan kekuatan antara sepak bola dan inovasi mobilitas. Presiden Hyundai Motor Asia Pasifik, Sunny Kim, menyatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan visi global mereka, yaitu Progress for Humanity. Menurutnya, sepak bola adalah lebih dari sekadar olahraga, ia adalah kekuatan yang menyatukan komunitas dan membuka peluang bagi pendidikan, inklusi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Hyundai ingin menjadikan ASEAN sebagai panggung untuk menghadirkan semangat dan inovasi kepada masyarakat luas. Presiden AFF Samet memberikan sambutan hangat atas kehadiran Hyundai sebagai sponsor utama. Ia menyebut bahwa kemitraan ini memiliki kesamaan visi dan misi dalam mengembangkan sepak bola di Asia Tenggara. ASEAN Hyundai Cup kini diharapkan menjadi platform yang tak hanya kompetitif, tetapi juga menginspirasi generasi muda dan memperkuat komunitas sepak bola regional. Dengan warisan keunggulan Hyundai dan semangat tak tergoyahkan AFF, turnamen ini diyakini akan memasuki era baru yang lebih besar, lebih inklusif, dan lebih mendunia. Legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas turut menyambut baik kemitraan ini. BP menilai langkah AFF menggandeng Hyundai sebagai momen besar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Laga eksibisi bergengsi antara ASEAN All Stars melawan Manchester United akan digelar tanpa kehadiran pemain dari timnas Indonesia. Sebelumnya, dua nama sempat disiapkan untuk membela tim Asia Tenggara tersebut, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Namun, situasi klub dan komitmen terhadap tim nasional membuat keduanya batal ambil bagian dalam laga yang disorot publik ini. Muhammad Ferrari awalnya masuk dalam daftar pemain ASEAN All Stars, namun tidak dilepas oleh Persija Jakarta karena alasan fokus ke Liga 1. Menariknya, setelah itu Ferrari justru dilepas oleh Persija, membuat statusnya saat ini tanpa klub. Meski demikian, ia tetap tidak bergabung dalam laga melawan Manchester United karena baru pulih dari cedera dan berisiko jika memaksakan diri bermain. Keputusan akhir diserahkan kepadanya secara pribadi, namun mempertimbangkan kondisi fisik, keikutsertaannya dibatalkan. Sementara itu, Asnawi Mangkualam juga tidak bisa memperkuat tim ASEAN All Stars karena harus menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di Bali. Klubnya, Port FC, sudah mengumumkan secara resmi bahwa sang pemain tidak akan tampil di laga kontra Manchester United.
Fokus Asnawi sepenuhnya tertuju pada agenda penting timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi laga kualifikasi penting di bulan Juni. Keputusan ini menunjukkan komitmen klub dan pemain terhadap tugas negara. Absennya dua pemain timnas Indonesia dalam laga internasional ini membuat tidak ada wakil merah putih dalam skuad ASEAN All Stars. Meski menyayangkan hal ini, publik tetap menghargai keputusan yang diambil demi kepentingan jangka panjang pemain dan tim nasional. Dengan padatnya agenda dan pentingnya menjaga kebugaran pemain, keputusan ini dianggap realistis. Laga ASEAN All Stars versus Manchester United tetap akan menjadi tontonan menarik, namun tanpa sentuhan talenta Indonesia di lapangan.